Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat Hari Kemerdekaan buat Republik Indonesia yang ke-79. Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memelihara. Haleluya. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan, review dari tabernakel yang sudah kita selesaikan 199 seri, dan saya sudah khotbahkan dari tahun 2013. Ada beberapa dari saudara yang belum berjemaat di tempat ini ya, dan saya ingin meringkas sekitar 10 seri supaya tidak terlewatkan bagian-bagian yang penting. Terakhir kita sudah memeriksa di bagian pagar ya, di mana jumlah tiangnya itu ada 60. Jumlah tiangnya ini ada 60 ya, dan panjang kainnya itu 300 hasta. 60 didapat 20-20, kiri kanan 10-10, depan belakang. Demikian juga panjang kainnya. Bilangan 60 dan 300 itu sudah kita periksa pada periode yang lalu. Sekarang kita lanjutkan ke tiang pagar ya. Jadi tiang pagar ini terbuat dari kayu. Kalau sudah lihat ini, saya perjelas ya. Tiangnya ini terbuat dari kayu ya. Di mana kakinya, saya perjelas lagi, lihat kalau sudah lihat ini ada tanda panah, itu bukan kayu tetapi kayu yang sudah dilapis dengan tembaga. Kenapa kok harus dilapis dengan tembaga? Bayangkan padang pasir yang begitu panas dan malam begitu dingin, kalau itu kayu nancap di pasir, tidak lama bawahnya itu akan hancur sehingga roboh. Karena itu Tuhan menyuruh kakinya dilapis dengan tembaga. Dan ini memang punya arti yang bagus ya, karena kayu itu melambangkan manusia. Kalau saya tanya kenapa kok dibilang kayu itu manusia? Waktu orang buta itu dicelekkan matanya oleh Tuhan Yesus, dia melihat orang-orang itu seperti kayu yang goyang-goyang ya. Nah, itu gambaran manusia. Sedangkan tembaga kita sudah pernah dengar itu melambangkan penghukuman. Manusia yang memang akan dihukum karena apa? Upah dosa adalah maut, binasa. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, nanti ini berikutnya ya, yang menebus, maka semua manusia itu jalan ke dalam api neraka kepada penghukuman. Itulah sebabnya tiang pagar ini tidak berhenti dari kayu dan tembaga, tetapi saudara kalau lihat atasnya ini, lihat tanda panah ini, atasnya ini adalah perak. Kepala tiangnya itu terbuat dari perak. Kita juga sudah pernah mendengar ada lagu paduan suara yang bagus yang mengatakan 30 uang perak ya, Yesus telah dijual. Untuk apa Yesus dijual? Untuk menebus dosa kita. Karena itu bagus sekali yang ini adalah manusia, akhirnya akan dihukum, tetapi ditebus oleh Tuhan Yesus. Di mana ditaruh peraknya? Di atas, di kepala. Memang kepala ini harus lebih dahulu ditebus, bukan kaki saudara. Kenapa? Karena ini tempat berpikir, semuanya sumbernya kan dari sini, otaknya kan di sini. Karena itu setiap anak Tuhan yang baru bertobat
dan sudah bertobat sekian lama, terserah umur rohani saudara, kepala saudara ini harus tetap ada dalam penebusan Tuhan. Paradigma saudara, pemikiran saudara, jangan lagi kembali ke hal-hal duniawi, karena kepala ini sudah ditebus. Yang lain mungkin mengikuti, tapi yang utama kepala ini, dan kepala ini juga mencakup mata, ya, telinga, bicara. Dalam pagi saya seri ucapan. Nah, ini yang paling penting. Bagus sekali karena melambangkan manusia yang akan dihukum tetapi sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sedangkan itu belum selesai saudara ya. Saudara mencatat dulu, kait untuk menyambungkan itu terbuat dari perak. Coba saudara lihat ini lagi ya. Kayu, tiangnya, bawahnya kakinya tembaga, atasnya perak. Ini loh kaitnya, ini. Untuk apa kait ini? Coba lihat ya. Kait, kait, kait. Kait ini dikasih tali di sini. Diikatkan satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Supaya kokoh. Tidak dia berdiri sendiri karena akan ditaruh kain untuk penutup depannya. Lihat ya, lagi kaitnya dimasukkan sini. Masuk lagi. Ya. Kait ini juga dari perak. Bukan dari tembaga. Kalau seseorang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, artinya dia sudah menjadi anak Allah. Maka dia harus terikat dalam satu gereja. Tidak bisa orang Kristen yang sudah ditebus maunya pindah-pindah gereja. Namanya terikat, seperti tadi sudah lihat gambarnya itu ya. Ya sudah di situ. Dari saudara lahir baru sampai saudara mengalami yang namanya kematian, alangkah indahnya kalau ada terikat dalam satu gereja. Itu menunjukkan bahwa saudara punya kualifikasi yang paling utama di hadapan Tuhan. Apa kualifikasi yang paling utama? Kesetiaan. Katakan bersama-sama, kesetiaan. Dan ini kalau saudara sudah terikat dalam gereja, maka gereja itu sekarang sudah tidak zamannya lagi kebaktian kaum wanita, kebaktian kaum pria, kebaktian ini ya. Kalau dulu mungkin seperti itu. Tapi sekarang sudah lebih baik yaitu dengan adanya carousel. Tetapi tetap dibedakan. Ada yang oldies atau kalau gereja lain usia emas ya. Ada yang adult, ada yang youth, ada yang antara youth, dibilang youth tidak cocok karena ada ketuaan umurnya, dibilang adult ya enggak pas karena belum menikah. Jadi contohnya enggak ada di sini lagi sekolah minggu dia ngajar Om Handi, Koko Handi ya, Koko Handi. Kalau dibilang youth sudah melewati ambang batas umur ya untuk menikah. Kenapa kok enggak menikah Pak? Bapaknya rewel ya. Kalau dibilang menikah belum, ya itu yang adult, tengah-tengah. Terikat dalam carousel. Lihat ya, kita akan jalan dari kalau yang satu manusia dihukum, yang kedua, yang ketiga dari tebus, ini sudah. Sekarang saya akan jelaskan dari yang keempat, karena yang keempat ini yang sedang kita jalani. Kalau manusia ya oke, ditebus sudah. Roh saudara sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tetapi yang keempat ini perhatikan, persekutuan dari anak-anak Tuhan yang sudah ditebus itu, coba kita baca dulu, kita dengarkan pembacaan dari Kitab Keluaran 27 ayat yang ke-17. Kitab Keluaran 27 ayat yang ke-17. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak, dan kaitan-kaitannya harus dari perak,
dan alas-alasnya dari tembaga. Amin. Nah, jelas ya, alasnya dari tembaga, kaitannya dari perak, dihubungkan. Saya ulangi, kita beranjak dari yang poin yang keempat. Sekarang yang kita jalani, kalau 1, 2, 3 sudah. Ini punya beberapa arti. Yang pertama, tiang yang ada kaitan perak ini kan disambung dengan tiang kayu, ada kaitan perak, disambung dengan tiang kayu kaitan perak. Bukan tiang kayu kaitan perak disambungkan dengan besi. Kemudian kayu kaitan perak. Yang sini emas misalnya, tidak. Sama semuanya. Artinya kita ini bersekutu dengan sesama anak Tuhan yang ada di dalam terang. Karena apa? Saya katakan terang, sudah ditebus kan? Tebus itu kan sama dengan dikeluarkan dari kegelapan. Dari kegelapan, kalau dikeluarkan dari kegelapan menuju mana? Ya sudah pasti menuju terang. Persekutuan Kersel yang ada di tempat ini atau yang mendengarkan di rumah yang dari lain gereja, itu bukan persekutuan antara yang satu anak di Tuhan dalam terang, yang satu bukan anak Tuhan. Itu organisasi di luar. Kalau organisasi di luar itu macam-macam antar agama, betul ya? Tapi yang kalau di gereja sama-sama. Kita lanjut dulu. Yang kedua, di samping itu punya tujuan akhir yang sama, yaitu saling menguatkan. Saudara, saya itu senang melihat tayangan-tayangan olahraga, dan saya senang sekali karena 2 minggu terakhir sudah tutup ya, sudah ditutup olimpiadanya di Paris. Saya bisa banyak, dan sekarang masih ada rekamannya, khususnya atletik atau cabang olahraga yang lain dah. Kalau saudara pernah melihat atau kalau tidak pernah melihat, saya ceritain. Balap sepeda itu ada yang namanya tim, 4 orang. Tetapi yang dihitung nanti waktu masuk finish bukan keempat-empatnya. Siapa yang paling depan itu yang diambil. Kalau yang finish dari 4 ini cuma 1, it's okay. Banyak negara perebutan medali emas, finishnya itu cuma 2 orang saja. Caranya itu luar biasa. Mereka kan harus mengelilingi oval, ya. Tidak tahu itu kalau dikelilingi itu berapa ratus meter. Mereka begini berapa kali, 8 kali mungkin, sehingga itu sekian kilo. Waktu keliling pertama dan kedua itu ada di belakang motor. Motor jalan, mereka ikut. Jadi satu di sebelah sini, tim negara A, sini tim negara B. Satu ke sana, satu ke sini. Tidak mungkin akan pernah ketemu itu. Motornya, misalnya kecepatan 40. Kalau balap sepeda 40 itu sangat pelan saudara ya. Balap sepeda itu bisa sampai 80. Lalu putaran kedua motornya naik 60. Putaran ketiga motornya minggir. Nah, dari putaran ketiga sampai ke 8 mereka ini pakai strategi. Tidak harus pesepeda yang paling depan itu nanti akan masuk finish nomor 1, tidak. Yang nomor 1 ini yang mancing. Dia mancing siapa? Teman-temannya. Dia keras ya. Nah, di belakang kan ngikuti. Nanti sudah, mereka kan sudah pasti rundingan, sudah latihan itu. Berapa putaran? Yang pertama kan minggir. Oval, bentuk ovalnya itu agak naik begini, dia naik. Yang kedua yang pertama. Yang kedua, atau mau yang ketiga silakan. Siapa yang mancing? Nanti kalau sudah tinggal putaran terakhir, maka keduanya akan minggir tinggal 2 saja. Wah, cepat sekali. Cepat sekali. Itu artinya mereka saling bantu-membantu. Bantu-membantu, bukan saling menjatuhkan. Demikian juga saudara-saudara dalam Kersel itu saling bantu-membantu. Katakan bersama dengan saya, saling bantu-membantu, 2, 3.
Perhatikan loh, kata bantu membantu, bukan dibantu-bantu. Lain. Bantu membantu. Saya membantu ini membantu saya, ini membantu ini. Seperti kaitan itu. Jadi saudara kalau di Kersel, untuk mendewasakan hidup rohani saudara, jangan hanya maunya saudara ini yang dibantu. Sekali waktu saudara bisa membantu. Kata membantu itu konotasinya tidak harus selalu uang, tidak. Mungkin si A, dia lebih dalam hal keuangan, dia membantu soal uang. Mungkin yang si B ini punya tenaga yang besar, dia membantu kalau saudara pindah rumah atau ada apa, dia bisa membantu saudara. Mungkin si C ini pintar masak, ya dia jangan hanya maunya dikasih, tapi juga kasih, tidak hanya dibantu, tetapi bantu membantu. Ada ayatnya saudara, Pengkhotbah 4 ayat 9 ayat dan 10, soal berdua, minimal dua kan? Kan firman Tuhan mengatakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, itu minimal 2. Coba kita lihat. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Amin. Ya. Di samping lomba balap sepeda, ada juga lomba yang lain, atletik, yaitu maraton. Kalau saudara melihat maraton, sebetulnya satu negara tidak hanya mengirimkan satu pelari, tetapi sebelum ikut bisa di Olimpiade itu ada kualifikasi sebelumnya ya. Seperti pemanjat tebing Indonesia, kok pemanjat tebing, speed climbing itu, kok jadi pemanjat tebing. Dia bisa masuk di Olimpiade itu, dia harus mengikuti seleksi dulu. Di mana? Di Indonesia kan. Jadi juara dikirim kemana? ASEAN, lalu Asia, lalu kumpulkan poin. Kalau mencukupi poinnya 16 orang yang poin tertinggi baru bisa ikut Olimpiade. Demikian juga maraton. Tidak mungkin satu negara cuma kirim satu. Kalau saya lihat pelari-pelari maraton yang hebat dari Kenya, Ethiopia dan Indonesia ya. Itu kirimkan minimal 2 atau 3. Sama. Prinsipnya sama seperti balap sepeda itu. Di antara 3 pelari Kenya itu kan ada satu yang jagoannya. Kali ini yang juara maraton kalau tidak salah Kipchangi apa itu ya. Tidak ada pelari maraton yang gemuk, tidak ada. Hancur di tengah jalan dia. Kurus-kurus tapi itu semuanya otot semuanya saudara ya. Kalau saudara pegangan tuh tidak ada lemaknya. Jadi begitu dia berhenti maraton langsung bisa gemuk. Sama, mereka lari 40 kilo, 42 kilo. Ya, 10 kilometer pertama kasih yang mana dulu di depan. Yang duanya temennya tidak langsung di belakangnya begitu. Tidak seperti balap sepeda. Ya, tapi tidak terlalu jauh. Nanti dia akan tolak-toleh. Kapan? Titik-titik kan ada titik-titik di mana mereka bisa ambil air atau es. Nah, itu mereka sambil gini dilihat mana temannya. Itu. Tidak dilihat ini mana, aku tidak ada. Temannya udah duduk. Dia akan down mental saudara. Ya diikuti terus, nanti 20 km yang kedua, yang belakang akan keluar. Nah ini yang terakhir, ya tinggal 3 ini silakanlah diadu mana yang paling kuat, kan begitu. Saling membantu. Demikian juga saudara dalam Kersel, saudara saling bantu-membantu. Coba lihat lagi sekali pembacaan itu, dengarkan lagi. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh,
yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya. Amin. Yang pertama, mendapatkan berkat pahala yang lebih besar. Yang kedua, kalau misalnya jatuh, saling membantu. Supaya saudara lebih jelas, sehingga saudara bisa berkasa lebih baik. Saya minta tolong, mari Pak Andri David, Pak Yule ke sini, ya. Lagi satu Pak Yesaya. Ya, oke. Bertiga. Bikin ya setengah lingkaran, ya. Oke. Yang enak supaya syutingnya juga bagus. Ya, gitu. Kalau hanya satu orang saja, saudara, jadi di Kersel itu tidak ada namanya single factor. Saya mengajarkan LCC itu tidak single factor. Saya di gereja sekarang sudah bukan single factor. Kalau single factor itu artinya saya yang berdoa, saya pimpin pujian, sampai pimpin pujian saya choir, ya, lalu saya khotbah, lalu saya kolekte. Begitu saudara pulang, saya mati di gereja. Ya toh, di samping choir, saya lari ke sana, ngeflex juga begini, rebana. Terakhir saya jadi bencong, saudara. Semuanya sudah ada yang saya tinggal khotbah saja dan tinggal marah-marah, begitu katanya yang khotbah tadi pagi. Ya. Nah ini, kalau misalnya satu orang, berkatnya cuma dapat segini, ya. Misalnya ditaruhin tempat, kalau ini Tuhan mau kasih berkat, dia cuma dapat segini. Kalau mau lebih besar, tidak bisa. Ngerti saudara? Tidak bisa. Perlu dua sekarang. Nah, dibuka ini ya, tolong. Pak Anton, tolong bukain gini, ya. Berdua bisa, Pak Anton tidak usah, dua cukup. Kalau mau lebih besar lagi, nanti bisa ditambahin lagi. Coba bertiga, ya, lebih besar lagi, ya. Nah, itu pengertian, coba ulangi lagi. Saudara dengarkan baik-baik, ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik. Cukup. Dalam Mereka bukan satu, kalau satu bukan mereka. Menerima upah yang lebih baik. Upah itu apa? Bonus, gaji, ganjaran, berkat. Berdua lebih banyak. Tiga lebih banyak lagi, ya. Oke, terima kasih. Itu prakteknya sebelum praktek di Kersel, praktek di rumah tangga. Apa tuh kok bunyi-bunyi itu? Praktek di rumah tangga. Dua orang bersepakat, Tuhan hadir. Dua orang bersepakat, Tuhan hadir. Amin. Ya, enggak usah tola-tole sudah. Tuhan hadir memberkati saudara, dua orang ini bersepakat. Kalau tiga gimana Pak? Lu ya lebih dong. Kalau rumah tangga hanya suaminya aja atau istrinya aja yang maju, berkatnya ada. Tapi ya segitu. Kalau dua, lebih banyak lagi. Kalau tiga, lebih banyak lagi. Oh Pak, saya ini satu keluarga sudah melayani Tuhan Pak, tapi kami ya begini-begini aja. Gini loh, saya sudah berkali-kali katakan, jangan mengkonotasikan berkat itu hanya bicara soal uang. Yang kedua, jatuh. Jujur, siapa saudara yang naik motor, bukan sepeda ya, naik motor pernah jatuh? Angkat tangan, ngaku. Waduh semuanya. Pak John gimana? Jatuh juga, tapi saya ditabrak saudara ya. Habis besuki mamanya Bu Mevi, waktu itu hujan ya, jadi saya pulang, mau nyebrang, itu saya sudah nyebrang tuh ratusan kali itu, raya Puputan Ketukat Gangga itu. Semuanya sudah berhenti, saya maju. Betul kan? Semuanya sudah berhenti, yang dari sini berhenti, saya maju. Ada satu motor gila, nolonong, ditabrak saya. Brak! Saya mau tanya,
Kalau saudara bawa motor jatuh, mau berdiri, susah atau gampang? Ya susah, orang badannya luka-luka kok. Apalagi NMAX jatuh, tidak bisa, David berdiri tidak bisa. Dia terpaksa teriak, Pak Simeon, Papa Simeon, Pak Simeon yang nolongi. Saya sudah singgung-singgung loh ya pokoknya. Lihat saja, nanti malam kan ada MotoGP, ya. MotoGP itu kan 1000 cc, besar jatuh berat. Meskipun mau naikkan siapa bak naiknya, tidak bisa. Ada Marshall namanya yang nolongin. Demikian juga kalau saudara jatuh naik motor, ada yang nolongi. Malah saudara tidak berdirikan itu motor, saudara asik dengan sakit saudara, orang-orang yang berdirikan motornya, betul? Lalu mereka bawa pergi motornya. Kalau saudara jatuh, tetap ingat motornya. Di mana hartamu, di situ hatimu. Jangan saudara bingung dengan lukanya, motornya lupa. Sudah agak enakan, tidak, motornya mana? Orang-orangnya hilang semua. Ya, berdua bisa saling membantu kalau ada yang jatuh. Nah, ini prinsip Kersel. Ingat ya, bantu membantu. Bukan dibantu-bantu. Sekali waktu, 2 kali waktu, it's okay, saudara dibantu. Tapi saya senang Kersel-Kersel di tempat ini, sudah tidak ada orang yang minta dibantu terus. Pada akhirnya mereka bisa juga mengerti dan membantu. LCC, haleluya. Ya, LCC saya di sini tidak ada ya. Bagus. Satu kali mungkin kita perlu dibantu. Oke, yang pertama soal keuangan, ya. Tetapi tidak terus-menerus. Jadi yang kemarin minjem uang untuk bawa kulkas itu segera dilunasi. Ya, haleluya. Mari saya lanjutkan. Yang kedua, Yang keempat, di mesbah korban bakaran. Ini adalah benda pertama yang dijumpai umat kalau mereka sudah masuk dari pintu gerbang. Tujuannya kenapa kok benda pertama ini adalah mesbah korban bakaran? Untuk mendapat pengampunan dosa karena perjanjian lama. Biasanya kalau orang dia bersalah, ketahuan, mati. Sekarang kan tidak, makanya dikatakan zaman anugerah. Jadi dulu yang pertama harus diampuni dulu dosanya supaya bisa terus. Tujuannya kan bukan hanya ke mesbah korban bakaran tapi ke yang lain. Kalau saudara tanya bagaimana dengan imam-imam yang akan masuk ke ruang suci Pak? Mereka perlu mempersembahkan korban di mesbah korban bakaran atau tidak? Imam-imam itu juga manusia. Itu lagu itu sudah diciptakan sudah lama. Bukan hanya apa lagunya itu? Nah, ya Cangcuter. Bukan. Apa depannya lagunya gimana itu? Kloter. Rocker, ya. Pak Daniel ngomong dong, Pak Daniel yang senang dengarkan itu kok ya. Rocker juga manusia. Dulu itu sudah diciptakan, tapi bukan rocker. Imam-imam juga apa? Manusia. Mereka juga berbuat dosa. Mereka yang pertama mempersembahkan korban. Iya. Jadi jangan dianggap Harun tidak pernah mempersembahkan korban. Oh salah. Yesus sekarang, ini kan tadi saya katakan zaman perjanjian lama, sekarang zaman anugerah. Kenapa kok kita tidak mempersembahkan korban lagi untuk mendapatkan pengampunan dosa? Karena Yesus sudah menjadi pengganti, replacement. Sekali cukup untuk selama-lamanya. Kenapa kok sekali cukup untuk selama-lamanya? Yang pertama,
Dia diibaratkan anak domba yang tidak bercacat, tidak bernoda. Kenapa disebut tidak bercacat dan tidak bernoda? Karena dalam hidupnya dia sebagai manusia, dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Saya berdebat dengan sesama dosen yang mengatakan bahwa waktu Yesus menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat dosa. Saya tidak setuju. Saya katakan, dalil saya kalau dia tidak bisa berbuat dosa, kita tidak bisa mengikuti contoh jejaknya. Orang dia tidak bisa berbuat dosa kok. Saudara bukan pembalap, suruh ngikuti di depan saudara pembalap. Terus dia ngomong, ikuti saya ya. Sebentar saja sudah ditinggal. Nah, ini pengalaman pribadi juga. Saya sering besuk-besuk yang satu, saya suruh dia, nanti tunjukin ya rumahnya LCC atau apa. Ya Pak, saya di belakangmu loh, kita naik mobil atau kadang naik motor, saya ikutin, iya. Baru sampai di Jalan Hasanuddin yang belok kiri dari Diponegoro, dia sudah hilang. Dia lupa bahwa saya di belakangnya, saudara. Ya, kalau saya sudah lihat itu hilang, apa yang akan saya lakukan? Saya telepon dia, tidak, saya pulang. Jadi dia telepon saya, Pak John di mana? Saya sudah di rumah. Loh kok di rumah? Loh saya cari kamu enggak ada. Saya kira kamu sudah rapture, diangkat. Dan suruh ngikuti, hilang dia. Ya. Nah, kembali. Dia jelas bisa berbuat dosa. Karena dia menjadi flesh. The word become flesh. Flesh itu daging, sama seperti kita. Kenapa dikatakan the word? Karena Allah adalah firman. Firman adalah Allah. Itu kan awalnya Yohanes 1 ayat 1. Cuma dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Saudara juga bisa memilih antara mau berbuat dosa atau tidak. Bukan tergantung Tuhan dan tidak tergantung iblis. Tergantung saudara. Colek kiri kanan saudara, kasih tahu. Tergantung kamu. Ya. Anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda, dia bisa berbuat dosa tetapi memilih untuk tidak berbuat dosa. Makanya tidak bercacat dan tidak bernoda. Yang kedua, kalau sudah tidak bercacat dan tidak bernoda, sudah enggak usah diganti-ganti sama yang lain. Setuju saudara? Kalau sudah perfect, sempurna, udah enggak usah sudah. Saya pernah lihat enggak film konyol Mr. Bean itu yang gambar lukisan jutaan dolar, diganti gambarnya jadi ngawur. Kalau sudah bagus, enggak usah diganti-ganti. Yesus itu sudah sempurna, jadi tidak perlu lagi kita membawa korban untuk menebus dosa kita. Haleluya. Katakan merdeka. Itu namanya merdeka dalam Tuhan. Kemudian, nah, Yesus sudah melakukan tugasnya. Sekarang tugas kita apa? Ya, menghargai. Menghargai itu bukan hanya berdoa nangis. Nyanyi nangis, dengar khotbah nangis, apa nangis? Ya jangan-jangan dia habis kena bawang matanya, makanya nangis-nangis terus. Tapi menghargai lewat sikap hidup kita sehari-hari. Kita tahu pagi selalu harus ada roti yang baru. Kita tiap pagi buka Alkitab kita baca. Di rumah ada doa. Jam doa kalau sudah tidak bisa di rumah karena kos mepet-mepet. Di gereja sudah dibuka, sudah datang menyembah Tuhan. Baik sudah tugas maupun tidak, itu sudah nafas hidup kita, sudah kebiasaan kita. Bisa karena apa? Terbiasa. Saudara pertama naik motor, ya matanya itu sampai mau keluar, melotot pun. Tapi kalau sudah terbiasa, bisa naik motor sambil ngelihat
Ini mau ke kiri ke kanan, ya belok ke kiri, di sebelahnya ada motor, ketabrak sudah. Bisa sambil naik motor, sambil sisiran bisa. Bisa sambil ngerokok, bisa sambil minum kopi juga bisa. Loh, tadi pulang gereja saya lihat Bu Mevi naik motor sambil minum kopi kan. Karena sudah terbiasa. Terus yang nyetir siapa Pak? Masalahnya nyetir suaminya, begitu saudara. Kalau sudah terbiasa, pagi, ya kalau saudara mau untuk jasmani saudara, sudah terbiasa, ambil sikat gigi. Nggak gini, sikat gini gimana cara megangnya ya? Buka odol ini gimana caranya? Ngeluarinnya gimana? Apa ini jirat atau dimakan atau di mana? Atau dicampur air? Sudah terbiasa. Bahkan saudara tutup mata saja bisa. Buktinya kemarin lomba, ada yang tepuk tangan begini aja, sudah tahu itu tepuk tangan suaminya, dia datang ke sana. Ada yang cuma manggil, sayangku, dia ke pinggirnya. Bingung saudara ya, karena sudah terbiasa. Kalau saudara terbiasa melakukan hal-hal itu, hidup saudara makin lama makin menghargai pengorbanan Tuhan. Haleluya, katakan haleluya. Ukuran mezbah tinggi 3 hasta, panjang 5, lebar 5. Jadi ini bujur sangkar. Ya. Lebar dan panjangnya sama, tetapi tingginya 3 hasta. Angka 3 dan 5 enggak usah diterangkan, saudara sudah tahu ya, 3 itu apa, 5 itu apa. Dari ketinggian 3 hasta ini ditaruh jala-jala, ini dia. Untuk apa jala-jala itu? Untuk naruh korbannya, ya kan? Bukan sapi utuh, kambing utuh, domba utuh, tidak, ya sudah dipotong-potong kan? Ketinggiannya bagaimana? Ketinggiannya itu 1,5 hasta dari bawah, sehingga juga 1,5 hasta dari bawah, 1,5 hasta dari atas, persis di tengah-tengahnya. Ketinggian 1,5 hasta dari tanah ini ternyata bukan hanya untuk atau khusus untuk mezbah korban bakaran, karena juga berhubungan dengan 3 hal. Ini kan ngomongnya soal ketinggiannya 1,5 hasta, tinggi 1,5 hasta dipasang jala-jala. Ternyata ini bukan hanya khusus untuk mezbah korban bakaran, tetapi berhubungan dengan 3 hal. Ini dia. Yang pertama betul, mezbah korban bakaran. 1,5 hasta, tengah-tengahnya itu jaring-jaring. Ternyata di ruang suci, meja roti sajian, ini kan mezbah korban bakaran, ini kan di halaman. Di ruangan suci, meja roti sajian ini ketinggiannya dari tanah 1,5 hasta. Demikian juga dengan ruangan maha suci, tabut perjanjian. Tempat ditaruh kerub ini ketinggiannya juga sama, 1,5 hasta. Jadi kalau Tuhan kasih ukuran itu luar biasa. Jadi kalau kita mau bayangkan Yerusalem baru itu yang seperti apa, ukurannya kan sudah ada di Wahyu itu berapa stadia itu. Itu pasti kalau kita masuk sana detailnya itu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena kalau waktu Tuhan menciptakan saudara, detail setiap dari saudara ini luar biasa. Colek kiri kanan kasih tahu, kamu luar biasa detailnya. Ya, Pak. Maksudnya gini loh, saudara ini saya kasih nasihat sesuai firman Tuhan, gak usah pakai operasi plastik meskipun ada uang. Ada banyak artis yang dulunya seperti apa saya punya kok, tapi saya mau pasang di status nanti takutnya dituntut nanti saya. Yang dulunya seperti apa
sekarang ini sudah berubah. Orang di kampungnya sudah tidak mengenali dia itu siapa, kecuali dia ngomong suaranya masih diingat. Tidak perlu, misalnya Yule, ya sudah Ambon memang manis sih, ya hitam manis, tidak usah ingin menjadi putih, nanti seperti Michael Jackson. Saya lihat Michael Jackson itu, oh itu talentanya dahsyat itu. Dia bisa nari dengan menyanyi, itu sulit sekali. Napasnya itu luar biasa. Orang nari saja sudah turun, cara yang rebana. Ya, kalian tidak nyanyi kan? Habis gini-gini sampai bawah. Makanya tidak ada pemain flag dan rebana itu berumur. Kalau berumur, tidak sampai bawah, jatuh di depan saudara. Langsung angkat ke peti mati kan begitu. Ini Michael Jackson, dia bisa nari hebat luar biasa dan menyanyi dan suaranya luar biasa. Coba bayangkan, dia yang tadinya orang negro, kulitnya hitam, bisa jadi putih. Hidungnya mancung, ya, dagunya dibikin ada belahannya, nggak usah. Bayangkan, coba saudara bayangkan ya sebentar ya, kita nggak ketemu Yule 1 tahun saja, 1 tahun itu cepat loh saudara. Tiba-tiba datang Yule tapi versi lain, rambutnya lurus, wajahnya putih, hidungnya mancung, ada belahannya, pipinya tidak lagi cabi, tapi pipi bakpao. Orang baru. Terus yang ngomong, siapa namanya? Andrew misalnya. Loh, suaramu suara Yule. Saya kenal sama dia, ya. Tidak lucu saudara. Apa yang sudah ada sekarang itu terima saja. Haleluya. Kenapa kok Pak saya hidungnya pesek Pak? Lo itu salahmu sendiri. Waktu keluar dari kandungan, kamu terlalu gesit. Kenalah hidungnya di lantai. Jadi pesek. Lo kenapa kok hitam Pak? Iya ingat sejarahnya. Kamu lahir malam. Pas kamu lahir lampunya sempat mati. Ya jadi gelap. Loh kok putih sekali Pak? Ya, iya kamu lahir waktu siang dan pas jendelanya sinar mataharinya kena seperti orang mau bikin api itu, wah langsung putih. Ya, ada yang bisa hitam. Ya waktu mamamu melahirkan kamu gerhana, semuanya gelap. Ya sudah enggak apa-apa. Sekali lagi colek kiri kanan saudara, kasih tahu saudara ganteng, saudara cantik, saudara luar biasa. Ya. Haleluya. Terakhir ya, itu waktu saudara lahir. Dalam perkembangannya itu ditentukan oleh saudara sendiri. Nek saudara doyan makan, melentung saudara. Kalau saudara nggak suka makan, kurus. Ya saya nggak menghina yang nyambut tamu nggak loh. Itu memang sudah dari lahir keturunannya semuanya kurus, nggak ada yang gemuk. Kalau gemuk itu bukan keturunan Rutitin, bukan. Rutoton ya. Selanjutnya itu ditentukan oleh saudara. Saudara lahirnya rambutnya lurus, nggak usah lagi pakai di mau keriting papan, keriting afro, mau di setrika, mau di apa. Sudah biasakan saja. Coba lihat kiri kanan saudara, lihat rambutnya. Kasih tahu rambutmu bagus ya. Kalau sebelah enggak ada rambutnya gak usah ngomong ya. Nanti dia tersinggung gara-gara khotbah saya kan begitu. Oke. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan melihara, mari serukan haleluya dengan suara yang keras. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus selamat yang menyaksikan lewat YouTube, GKJ Family atau melihat melalui First Media. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan melanjutkan review tabernakel yang keempat. Yang terakhir, ukuran mesbah ini tinggi 3, ini angka-angka 3 ya, 5 nanti akan kita periksa karena ada artinya. Dan tinggi atas sampai bawah ya 3 hasta. Lebar ini
5. Panjang 5. Oke, saya ulangi. Tinggi 3 hasta, tinggi. Panjang dan lebar 5. Ini kan gambarnya kelihatannya persegi 4, tapi sebetulnya bujur sangkar. Dan di tengah-tengah ini ada kisi-kisi. Untuk apa? Ya taruh potongan-potongan korbannya. Jadi bukan kambing, domba utuh-utuh ditaruh sini, tidak. Tapi sudah dipotong dulu kan ya, lalu ditaruh di sini. Nah ini tingginya 1,5 hasta. 1,5 hasta berarti persis di tengah-tengah. Karena tinggi kan 3 hasta. Ya, 3 hasta tingginya, jadi 1,5 persis di tengah-tengah. Nah, ketinggian 1,5 hasta ini ternyata ada di ruangan, di halaman ada, ruangan suci ada, ruangan maha suci ada. Ini gambar yang terakhir kita periksa. Di halaman ini mezbah korban bakaran. 1,5 hasta, tengahnya ya. Meja roti sajian di ruangan suci, ternyata tinggi meja roti sajian ini 1,5 hasta. Dan juga di ruang maha suci, tinggi tabut perjanjian ini juga 1,5 hasta. Ketinggian 1,5 hasta ini bukan karangannya Musa, Allah yang menyuruh. Kalau Allah yang menyuruh berarti ada artinya. Artinya itu luar biasa. Demikian juga dengan hidup saudara. Kalau saudara sudah diciptakan sebagai seorang pria, jangan saudara kepingin jadi setengahnya. Setengah pria, setengah wanita. Kalau saudara diciptakan wanita, jangan setengah wanita, setengah pria. Karena Tuhan menciptakan saudara itu tepat dan pasti ada artinya. Kalau yakin katakan haleluya. Karena ini punya arti. Kenapa kok angka 1,5 itu ada di halaman, di ruang suci dan ruang maha suci? Karena ini. Yang pertama, di halaman untuk menaruh korban di mezbah korban bakaran. Naik ke tengah ruang suci ini untuk menaruh roti di atas meja. Kan mejanya tingginya 1,5. Apa yang ada di atas meja roti? Ya roti, namanya meja roti. Di ruangan maha suci ya, ini penutup petinya. Coba saya ulangi ya, coba saya lihat. Nah ini dia. Saudara harus selalu mengingat ini ya. Peti ini kita, gereja Tuhan. Penutupnya ini Tuhan Yesus Kristus. Ini bersatunya kepala dan tubuh. Ya ini 1,5, jadi dia punya arti. Artinya tuh ini. Dari halaman dulu. Bicara soal korban. Orang yang mau mengorbankan, apa yang dikorbankan di mezbah korban bakaran? Saya mau tanya, apa yang dibakar di mezbah korban bakaran? Apa saudara? Daging. Bukan hewan hidup-hidup, tapi dagingnya. Bagaimana dengan kulitnya Pak? Sudah dikuliti. Jadi waktu dibakar ini daging. Ya tentu ada lemak-lemaknya, tetapi tidak daging sama kulitnya. Yang dibakar daging, jadi arti rohaninya orang yang mau mengorbankan. Apa yang dikorbankan? Kedagingan. Jangan selalu berpikir mengorbankan uang, tidak, kedagingan. Sebab yang seringkali membuat seseorang itu berdosa bukan iblis. Iblis itu menggoda saudara.
yang bisa membuat Hawa jatuh dalam dosa itu bukan iblis. Saya kalau mengajar, saya juga mengatakan hal ini. Tapi iblis dalam bentuk ular menggoda Hawa. Hawa pilihannya keliru. Contoh yang sama terjadi pada Yusuf. Iblis masuk dalam bentuk wujud yang cantik. Istrinya Potifar. Dia menggoda Yusuf. Yusuf memilih yang benar. Apa yang digoda? Kedagingannya. Yesus digoda 3 kali oleh iblis sesudah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Iblis tidak menggoda pada saat hari ketiga, hari ke-7, hari ke-30 Yesus berpuasa, tiba-tiba ujuk-ujuk iblis muncul. Tidak, ditunggu sampai 40 hari. Apa itu? Habisnya kedagingan, angka 40. Yesus digoda di titik terlemahnya. Jadi saudara akan digoda oleh iblis bukan pada saat saudara kuat. Dia tahu. Pada saat titik terlemah saudara, misalnya saudara ada masalah, katakan ekonomi, sakit penyakit. Masalah ini tidak 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Bu Rosalina Joko itu rasanya lebih dari setahun ya Bu. Iya. Sakit setahun lebih, setahun tidak sembuh-sembuh. Masalah ekonomi sudah sampai terjepit. Sudah tidak ada barang lagi yang bisa dijual di rumah kecuali dirinya yang dijual. Kok Tuhan tidak menolong? Padahal saya ini baik-baik melayani Tuhan. Nah cocok saudara ngomong, why me Lord, kenapa kok aku Tuhan? Cocok. Di saat itu ya iblis menggoda saudara. Contoh lagi yang sudah sering saya katakan supaya saudara ingat atau saya belum pernah dengar, Pak Pohok ini yang terkenal ya. Dulu anaknya Tabita umur berapa itu kena leukemia Pak? 5 tahun kena kanker darah putih, leukemia. Emak saya itu umur 70 lebih baru kena leukemia, cancer. Nah ini cancer juga dibawa ke Darmais ya, Jakarta. Waktu masih di Denpasar, ya iblis belum menggoda dia. Bu Mevi juga. Pindah ke Jakarta ya, lewat berapa hari kondisinya turun. Nah mereka berdua nih tidurnya di mana? Tidak di hotel saudara. Mereka tidur di selasarnya tempat orang nunggu. Kok tahu? Saya datang. Saya datang ke Jakarta, ya, saya temui mereka. Kasihan mereka tidur kayak, maaf ya, gelandangan gitu. Tidur pakai tikar, ya. Nanti sewaktu-waktu dipanggil. Betul kan? Orang tuanya Tabita gantian apa? Tidak bisa sewaktu-waktu masuk. Tidur di sana. Itu jeje-jeje sama orang-orang yang lain. Mandinya di mana? Iya, di kamar mandi rumah sakit, kamar mandi umum. Makannya gimana? Pak Pohok itu turun 40 kilo, saudara. Betul-betul kurus, ya. Tinggal tulang, daging, dan ada lemaknya juga, ya. Pada saat titik terlemahnya dia diganggu oleh iblis. Apa itu? Iblis tidak keluar, lari orang, saudara. Zaman sekarang iblis itu pinter dia. Dia datang lewat temennya sebelahnya yang sepenanggungan, yang anaknya juga leukemia. Dikasih tahu, saya punya dukun, ya. Dan saya sudah panggil dukun itu. Betul kan? Dia sudah panggil dukun itu, dan dukun itu sudah masuk ke ruang ICU untuk nemui anaknya. Ini bukan temannya Pak Pok ya, sepenanggungan. Apa hasilnya saudara? Dikasih tahu, anaknya dari ICU keluar ke kamar. Berarti apa? Membaik atau memburuk? Halo? Apa enggak goyah imannya? Dia cerita sama saya. Kok untung dukunnya enggak ketemu. Kalau ketemu saya, dukunnya mau saya baptis, saudara. Saya bilang enggak usah. Kamu punya Tuhan yang besar,
Ya. Akhirnya tidak sampai berapa hari anaknya itu ICU ke kamar biasa. Lewat 2-3 hari kamar biasa. Bukan kembali ke ICU, tapi keluar. Luar biasa. Keluar kemana? Ke pemakaman. Bukan sembuh, mati langsung. Pak Bowo merasa, wush, untung. Coba enggak kan Tabita ikut mati. Wait. Akhirnya Tabita dibawa ke Denpasar. Meninggal enggak? Meninggal. Lu kan sama aja Pak. Tetapi Pak Pok dan Bu Evi tidak mengingkari Tuhan yang luar biasa itu. Enggak apa-apa. Malah saya bilang lebih enak Tabita, hilang dari sakitnya, dia udah main-main di Taman Eden. Ya toh? Udah gede, Tabita umur berapa? Dia bingung dia ya. 23. Nanti jadi CC untuk anak saya, dia juga di sana. Ya begitu saudara. Pada saat titik terlemah, kedagingan saudara digoda. Nah kedagingan ini kan macam-macam. Uang juga termasuk di dalamnya. Jadi bukannya dikorbankan uangnya, tidak. Ada yang banyak lebih penting dari kedagingan. Yang saya kasih contoh, buat Pak Pok kan bukan uangnya tapi kesembuhan anaknya. Kemudian orang yang mau mengorbankan kedagingannya itu lalu naik ke ruang suci ya, kesukaannya firman Tuhan. Tadi pagi saya khotbah kalau saudara tidak biasa baca firman, saudara tidak bisa mengucapkan ucapan-ucapan iman. Kesukaannya firman Tuhan, maka orang itu nanti akan bertumbuh. Makin dewasa di dalam kerohanian, nanti kelihatan paradigma saudara, cara pandang saudara, cara saudara bicara, dan lain sebagainya. Haleluya. Jangan saudara suka ngomong saya ini galak, keras, disiplin. Silakan saudara pergi ke gereja lain dan cari gereja yang masih ada doa malam. Gereja yang masih ada pelayanan paduan suara. Gereja yang masih ada komsel, tapi pemimpin komselnya itu setiap minggu dikumpulkan dikasih materi yang sama. Cari. Saya kan tahu. Gereja lain, ya memang ada komsel, sel grup apa. Alsisnya pemimpinnya dibebaskan, silakan memberikan materi sesuai interpretasi saudara, sesuai khotbah yang ada dengar minggu, entah pagi atau sore silakan. Jadi tidak ada tuntunan yang saya, kalau di tempat sini setiap minggu LCC kumpul, saya kasih materi yang sama. Sekarang cara menyajikan beda. Asmo itu ada di mana-mana, saudara, ada dekat rumah saya, ada di Komodo, ada di Marlboro. Ya, tapi kalau saudara beli Fuyung Hai, apakah tiga-tiganya akan rasanya sama? Jawab saudara, tidak mungkin. Kenapa? Tergantung kokinya. Nah, saudara tergantung LCC saudara. Kalau LCC saudara pinter masaknya, enak makanannya. Kalau LCC saudara kurang masaknya, ya kurang. Itu akan kelihatan saudara ini domba yang gemuk atau domba yang kurus, tergantung LCC saudara. Makanya saudara mesti berdoa juga buat LCC saudara, supaya LCC saudara bisa menyampaikan materi-materi yang kelewatan dalam khotbah minggu dengan baik. Setuju saudara? Jangan digosipin LCC-nya, didoakan supaya makin bijaksana, makin bisa dipercaya. Ya. Kalau saudara ngomong-ngomong sama orang luar, mereka akan heran, loh saudara masih doa malam toh. Loh kamu masih paduan suara, ya. Loh kamu masih komsel. Tak masalah omongan mereka.
saudara masuk surga itu bukan karena omongan orang. Haleluya. Yang atas ngomong, lolos, tidak lolos, lolos, tidak lolos. Bukan karena omongan orang. Masa bodoh sama omongan orang. Urusannya kamu, saudara, dengan yang di atas. Haleluya. Ya. Makanya bersyukur saudara punya gembala yang keras. Seperti doanya Pak Budi minggu lalu, dikasihi oleh jemaatnya. Coba kasih tahu kiri kanan, kasih Pak John. Lalu saudara akan siap menjadi calon mempelai Kristus. Ya, kan mulainya dari mengorbankan kedagingan. Sudah dikorbankan kedagingan, isi dengan firman Tuhan, baca Alkitab, ini siap. Karena apa? Karena sudah mengalami proses di tengah-tengah ini. Paradigmanya berubah, omongannya berubah. Oh, kalau aku kumpul-kumpul sama teman-temanku yang dulu rasanya sudah enggak srek. Saya kumpul sama mereka itu bau rokok, bau apa semua, enggak enak rasanya. Saya kemarin ngambil celana di penjahit. Enggak lama, 5 menit aja, saya masuk mobil, saya bilang, saya enggak enak. Hidungnya ini bau rokok, tempat penjahit itu kan biasa ngerokok. Sudah enggak saudara juga harus begitu, itu namanya berubah. Haleluya. Dan siap menjadi calon mempelai Kristus. Loh, saudara baca Esther sebelum diambil jadi permaisurinya Ahasiweros. Berapa lama dia dikutak-kutak? Ya kan? Dari gadis desa dusun, wow jadi ratu, enggak main-main. Dan tidak ada permaisuri itu yang bau ketek, enggak ada. Ya kalau enggak ngerti enggak apa-apa, ya kita jalan terus. 3 ini menunjukkan angka Tritunggal. Kalau saya enggak ketawa berarti enggak ngerti ya, enggak apa-apa. Kalau yang ketawa itu ngerti kenapa saya ngomong gitu ya. 3 ini menunjukkan angka Tritunggal. Ini bukan 4, tapi kan Allah ini Bapa, Allah ini Anak, Allah ini Roh Kudus. Allah Bapa bukan Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukan Allah Anak, ya, dan seterusnya. Jadi 3 ini angka Tritunggal. Nah, 1,5, lihat ya, ini ya, 3, 5. 5-nya mana Pak? Ya, tunggulah. 1,5. 1,5 ini kan sama dengan 3/2. 3 ini Allah Tritunggal. Siapa yang datang ke dunia menjelma menjadi manusia? Apakah Allah Bapa atau Allah Anak atau Allah Roh Kudus? Yang kedua, itu tidak boleh dirubah-rubah. Ini sudah doktrin mati. Pribadi Allah yang pertama Allah Bapa, yang kedua Allah Anak, yang ketiga Allah Roh Kudus. Allah Anak ini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini yang datang ke dunia sama seperti kita manusia sama. Bukan berarti waktu dia jadi manusia dia sakti, dia bikin origami lalu terbang, origami burung hidup. Enggak. Bukan berarti waktu Yesus dengan murid-muridnya mereka tidak ada uang, lalu Yesus masuk ke dalam kamar, dia taruh kendi, dia tumpang tangan, dibuka isinya uang perak semua. Tidak. Itu cara saudara debat sama orang yang mengatakan Yesus di dunia ini juga sebagai Allah. Dia nyuruh muridnya nangkep ikan. Nanti di ikan itu nanti ada mata uang. Kok bisa Pak ikan di dalamnya ada mata uang? Loh kenapa enggak bisa? Coba saudara binatang-binatang yang besar di laut, saya lupa hewan apa ya, itu mati karena di perutnya ini banyak plastik. Di mana? Di laut. Bisa saja ikan ini makan uang. Uangnya siapa Pak? Kalau saudara di Gilimano kan ada orang lempar-lempar uang terus anak-anak nyelam mengambil. Betul saudara? Tahu Gilimano? Sesudah sangeh itu
1 kilo ke sana tuh Gilimanuk. Apakah setiap uang yang dilempar pasti ada berhasil diambil oleh anak? Belum tentu. Ada yang lolos, yang makan siapa? Ikan bab. Lah ikannya ini kepancing. Ada uangnya itu untuk membayar. Jadi Yesus tidak langsung kalau bejananya isi perak semua, tidak. Yesus juga ngasih pesan sama muridnya waktu dia mengutus 2. Kalau kamu pergi ke satu kota, datang ke orang yang bisa memberi kamu tumpangan. Berarti tidak selalu muridnya dibekali dengan uang yang banyak. Tidak dituliskan Yesus mengutus muridnya berdua-dua dan membekali mereka uang sejuta, tidak ada. Kan Yesus juga tidak punya uang juta-jutaan, enggak ada. Sama seperti manusia. Jadi kita ini juga sama seperti Yesus waktu dia jadi manusia. Ini pribadi Allah yang kedua. 5. Luka Tuhan Yesus ini ada 5. Ya. 1, mahkota duri. 2, tangan kiri dan tangan kanan. 4, lambung yang dicucuk. 5, kakinya. Jangan keliru saudara. Kakinya kok enggak 2 Pak? Karena jadikan 1. Tangannya tidak. Guru juga jangan salah ngajar. Sekolah minggu. 1, kepala. 2, tangan kanan, tangan kiri. 4, lambungnya dicucuk. 5, luka tembus. Di punggungnya kan banyak cambukan, tidak tembus. Mahkota duri nembus kepala Tuhan Yesus. Paku juga tembus. Lambung ditusuk tembus juga. Ini luka tembus Yesus waktu disalib. Coba tolong dibacakan. Yohanes 20 ayat 25 dan 27. Injil Yohanes 20 ayat 25 dan 27. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Haleluya, ya. Kok enggak kepalanya ditunjukkan sama Yesus? Masa Yesus ngomong sama Thomas ngomong gini, "Kalau aku enggak megang luka di kepalanya Yesus, itu kan namanya kurang ajar." Betul ya? Nanti Yesus ngomong sama Thomas, Thomas, iki lo ndasku, pegang luka-lukanya. Kita pakai logika saja kalau ini saudara, enggak usah pakai teologi terlalu tinggi. Saya ambil contoh ya. Misalnya Pak Alek tang mau. Saya tusuk paku sini tembus. Karena kan nempel di kayu kan tembus. Mau Pak? Mau katanya dia. Wih, luar biasa Pak Alek ya. Nanti Elis jadi janda dia.
Kejadian ini enggak lama kan saudara. Yesus kan bangkit dari ketiga, dia ketemu murid-muridnya itu kan enggak lama. Luka kalau tembus itu enggak gampang nutup. Betul? Enggak gampang nutup. Yesus nyucukkan di tangannya, demikian juga di lambungnya. Ini loh lambung. Terus kakinya gimana? Loh, zaman dulu ini kan pakai jubah panjang, pakai kasut, ada tali-talinya. Masa Yesus bilang, ini loh cekelen sikilku. Juga gak bagus. Pakai logika saja. Nih, kalau kamu tusuk, pegang, cucuk ini masih dipegang, masih ada bekasnya. Itu luka yang tembus. Jadi betul 5 itu gambaran luka tembus Yesus. Perhatikan saudara, waktu Yesus dipaku dia tidak melawan. Ingat, kedagingan ini harus dikorbankan. Jangan waktu saudara mengorbankan kedagingan, saudara gini lah, itu namanya kejat, bukan kejat ya. Kayak begitu loh. Terserah istilah saudara apa. Ya, kemeriak begitu. Wah, ngelawan gini. Yesus diam saja. Yesaya mengatakan seperti anak domba yang kelu. Mulutnya bahkan tidak ngomong apa-apa. Sebelum kita lanjut ya, nah kita baca dulu 1 Samuel 17. Ini hubungan dengan 555 itu. 1 Samuel 17 ayat 40. Saya mengatakan, tiap dari saudara maupun yang mendengarkan di rumah, ini punya Goliat. Goliat ini lawan yang harus ditaklukkan. Punya Goliatnya masing-masing. Supaya saudara ingat, supaya lebih jelas, ya, Goliat menantang. Ini jagoannya orang Filistin, menantang orang Israel. Kita nggak usah perang. Keluarkan satu jagoanmu lawan aku. Kalau aku kalah, Filistin ini akan pergi. Ya, tapi kalau jagoanmu kalah, kamu yang kuhabisin. Kan begitu, fair kan? Itu sudah biasa. Kalau saya lihat film-film berdasarkan true story, itu sudah biasa. Ini lawan ini berperang, keluarkan jagoannya, yang kalah ya kalah. Itu udah biasa. Goliat nantang. Ada orang Israel yang berani? Gak ada. Setiap dari saudara ini punya musuh-musuh Goliat yang besar, yang selalu menantang. Menantang apa? Kedagingan saudara. Bukan menantang saudara, menantang kedagingan saudara. Masih ada. Dan ini harus saudara taklukkan. 1 Samuel 17:40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Amin. Iya. Daud waktu dia mau ngelawan Goliat, ya, dia ngomong sama Saul dia mau ngelawan Goliat itu bukan karena keinginannya. Saya percaya Daud juga waktu dengar Goliat koar-koar itu, suaranya kan pasti keras, orangnya besar kok. Daud ini juga secara manusia dia takut saudara. Tapi kenapa dia berani? Karena dia dengar Goliat ini mengejek orang Israel, umat pilihan Allah, mengejek Allahnya. Jadi dia marah. Timbul keberaniannya. Karena apa? Bukan karena dia yang diejek, dia pasti takut dan besar begini. Karena dia dengar Goliat menghina Allahnya. Lalu keluar keberaniannya. Pertanyaannya, kenapa tidak ditulis Daud ngambil 1 batu? Betul kan? Saya mau tanya. Waktu Daud ngelempar batu sampai kena kepalanya, dahinya Goliat itu, dia pakai 1 batu atau 5 batu? Berapa saudara? 1. Kenapa dia ngambil 5? Kalau pintar kan begitu mikirnya. Oh cadangan kalau enggak kena. Lah itu iman saudara kecil.
Bukan, tunggu dulu. Betul kan? Sekarang baru saudara mikir, iya ya, aku dari sekolah minggu diajar ini kok enggak pernah saya tanya sama gurunya. Kalau gurunya ditanya, gurunya akan tanya ke saya balik. Kenapa kok ngambil 5, kok enggak ngambil 1 aja? Buktinya 1 kena langsung mati gue liatnya. Senjata sebelum ke sana, senjata iblis yang paling dahsyat zaman ini sekali lagi keduniawian. Makin lama godaan terhadap keduniawian saudara ini makin luar biasa. Asian tolong matikan 1. Makin lama dunia makin mudah menawarkan hal-hal yang tidak benar. Makin banyak, makin beragam tingkat variasi kejahatannya. Kalau saudara baca koran, dengar televisi, yang jahat itu makin banyak dan makin luar biasa. Terakhir, saya mau baca koran, mau ke gereja ini, saya mau temui orangnya itu. Ya, saya mau temui orangnya, orang umur 62, setara dengan saya. Dia ditangkap polisi karena dia membunuh anjing-anjing untuk dijual. Dan termasuk ditemukan oleh polisi di penyimpanan itu daging anjing yang sudah rusak, bau, itu dijual juga. Anjingnya siapa diambil? Ya anjing-anjing rasnya peliharaannya orang. Loh anjing disayang-sayang, dibunuh, dimakan, dijual. Ya, lah itu sudah enggak. Kalau anjing sih masih oke. Karena dulu salah satu teman kita di tempat ini juga seperti begitu. Kalau enggak ngerti ya sudah lewat ya, pokoknya lewat. Tapi yang aneh itu, berapa waktu lalu kucing, benar kan? Saya dengar baca itu, kalau enggak pernah baca, ya baca di majalah Trubus ya. Kucing, ketahuannya karena anak kos ini punya kucing, dia lewat, dia lihat, lu ini kan bulunya kucingku. Bulunya kok kucingnya enggak ada, kucingnya sudah dibunuh, dagingnya sudah diambil. Lah ketahuan dia lapor polisi, kucing dimakan. Orang Manado kan makan kucing dia. Yang aneh-aneh juga dimakan saudara. Jadi tolong saudara di tempat ini yang mendengarkan di rumah, enggak usah pakai daging ular, daging biawak, makan anaknya tikus. Kalau sakit asma, curut yang masih merah itu ya masukin, nanti sembuh. Lah repot. Yang pertama saudara mesti melihara tikus, benar kan? Ya. Yang kedua saudara mesti punya sepasang. Kalau tikusnya laki atau perempuan nggak bisa punya anak. Ya saudara mesti tanya dulu sama tikusnya. Siapa nama tikusnya? Jerry. Jerry, kamu laki atau perempuan? Nah kalau laki perempuan nanti punya anak, saudara mesti nungguin. Begitu dia punya anak, baru dimakan. Sembuh asmanya. Jangan saudara percaya yang gitu-gitu. Anak Tuhan itu tidak. Makanya ini adat istiadat nenek moyang dan ajaran-ajaran yang keliru. Nanti makan daging ular bisa kuat dan lain sebagainya. Makan daging ayam dan sapi juga bisa kuat, tidak perlu daging ular. Colek kiri kanan saudara. Jangan kamu mangsa semuanya, kasih tahu begitu. Jangan kamu mangsa. Itu yang suaranya ketawa paling keras tuh nggak punya temennya, jadi dia merdeka. Aku masih boleh ya, nggak ada ngasih dia nasihat. Ya Pak, itu siapa saya nggak tahu namanya Pak. Kasih tahu nasihat dia belakangnya. Ada. Jangan makan semuanya itu. Pak siapa itu saya? Ya, jangan Pak ketawa-ketawa loh Pak. Dia bisa, aku nggak ada yang ngasih tahu. Kasih tahu Pak. Jangan makan segalanya. Pak Putu ya. Pak Pur. Mana tadi? Daud tidak gentar dan berbekal 5 batu itu saja. Tidak takut dia. Nah, ini dia. Daud ngambil 5, Yesus 5 luka. Daud ini nanti akan jadi nenek moyangnya Yesus. Jadi dia ambil 5 dan 5 luka Tuhan ini bukan angka yang sembarangan, tetapi ini nyambung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nyambungnya di mana? Daud ini nenek moyangnya Yesus. Yesus ini juga
adalah cucu moyangnya Daud kan begitu. Ya 5, kenapa kok lukanya Tuhan tidak 4 kan begitu? Kalau saya yang pintar, kenapa kok tidak 3? Kenapa kok Yesus harus dicucuk lambungnya? Karena semuanya sudah direncanakan oleh Allah. Kenapa Daud ngambil 5? Dia ngambil 5 itu sekali lagi ya, itu bukan keinginannya. Waktu dia lempar ke Goliat, bukan karena Daud ini jago, memang dia suka melempar, mengumban itu. Kalau zaman sekarang kan ketapel, kalau zaman dulu ada taruh batu sih, muter-muter, bes. Mungkin zaman dulu Pak Anton juga masih begitu ya dulu ya. Dia sek kena kepala sendiri ya. Saya pernah lihat permainan itu, lempar ini, ya pernah? Ya Pak Anton ya, dia kena kepala sendiri. Bukan karena Daud jago, jadi lalu dijadikan film Daud the Sniper, nggak ada, saudara, nggak ada. Waktu dia lempar ini, itu Roh Kudus yang ngarahkan. Ketopongnya Goliat ini tidak nutup semua. Ya zaman dulu kan ada macam-macam. Ini loh. Kalau tertutup semua, Goliat tidak ketos. Itu asalkan yang terus ngapain Goliat kok terbuka gitu Pak? Tertutup. Ya Goliat dia bukan mati kena batu, mati kesandung, kena tombaknya sendiri. Ya pasti ada lah. Ya ini deh. Nah, hanya di antara kedua matanya. Ya toh, ini kan tutup kan di sini. Kalau segini, picak dia di tengah-tengah ini. Kok bisa pas Daud ya? Wow, luar biasa saudara. Daud itu luar biasa kan, dia bisa mengarahkan batu dengan tepat. Enggak. Kuasa Roh Kudus yang mengarahkan tepat. Kalau saudara dengan kekuatan saudara sendiri, saudara bisa mengalahkan gangguan keduniawian, bisa. Tetapi tidak tepat sasaran. Kenapa disebut sniper? Karena kalau dia nembak, des, kalau enggak kepala, jantung. Kalau kita nembak, des, kena lengan nih. Itu bukan sniper. Kalau sniper, kalau enggak kepala, jantung. Kalau orang dihukum mati, nembaknya cuma 2 saja, kepala atau jantung. Tapi biasanya kepala enggak boleh karena bisa pecah jantungnya. Ya. Kalau sudah ada Roh Kudus, keduniawian yang mengganggu sudah itu ditembak dengan kuasa Roh Kudus tepat pada sasaran. Haleluya. Jadi sekali tembak habis ya. Ada banyak orang di gereja nih ikatan-ikatan yang dia mikir dia tidak bisa lepas, sekali saja langsung bablas kok. Tidak usah pakai inilah, tidak usah. 5 ini niat untuk mau disengsarakan dagingnya karena Kristus. Kenapa? Kan Kristus 5 luka. Sengsaranya di 5 titik itu kan begitu. Kalau saudara punya niat seperti ini, Goliat keduniawian itu bisa saudara kalahkan. Haleluya. Berbekal apa? 5. Niat. Jadi 5 ini bukan bicara soal 5 luka Tuhan, itu sederhana. Atau 5 batunya Daud, tidak. Tetapi niat mau disengsarakan. Karena Kristus kedagingannya. Memuaskan mengikuti keinginan daging ini enak. Tapi saudara bisa tahan. Caranya gimana Pak? Makanya belajar puasa. Kalau puasa itu ya, misalnya saudara ngamuk-ngamuk, marah-marah terus. Mungkin Tuhan mau saudara puasa. Ambil break puasa.
nanti turun emosinya. Kepinginnya belanja terus, padahal sampai di rumah nggak dipakai. Puasa. Oh kepinginnya makan terus. Sebelum sudah jadi gorila, puasa. Betul. Kalau saya tidak membiasakan diri seperti itu, saya ini gorilanya saudara, bukan saudara, saya gorilanya. Kan jemaat di sini kan mengasihi saya, kasih makan semuanya. Kalau saya makan semua itu, gorila saya. Dari sebelum menikah sampai sekarang ukuran celana saya ini nggak pernah berubah. Saya nggak ngasih tahu, juga ulang tahun nggak ada yang ngasih celana, nggak perlu jadinya. Jaga. Sudah enggak usah toleh kiri, toleh kanan. Minggu lalu saya potong rambut di salon langganan. Kalau motong saya itu entah kenapa ya, kalau motong orang lain 15-20 menit selesai. Kalau saya 1 jam. So, dia tuh senangnya ngomong, ya. Jadi potong saya cepat ini 15-20 menit. Laki selesai sudah. Kalau dia potong Andrew 20 menit selesai. Saya nggak pernah 1 jam. Kan dia ngomong, motong berhenti, dia ngomong berhenti. Sampai pegawainya ngerames saya ngasih tahu, kalau engkaunya datang taciknya tuh paling senang ngomong, dia senang ngomong sama saya. Saya minggu ini ngomong, Ci, tumben pakai celana baju jin kutungan begini ya atas bawah. Oh dia bilang, saya bongkar-bongkar lemari mau ngasih baju ke orang. Loh saya lihat nih kok masih bagus. Baju kapan? Ini sudah puluhan tahun ini, sudah lama, masih cukup. Wih luar biasa ya. Begitu saya ngomong luar biasa, langsung saya ingat jemaat saya saudara. Kira-kira kalau saudara bongkar-bongkar baju kira-kira 10 tahun, 15 tahun yang lalu, masih cukup enggak dengan saudara? Jangan saudara kalah. Haleluya. Boleh tanya kiri kanan? Masih cukup enggak? Berikutnya, kisi-kisi ini menunjukkan berat salib Kristus. Kisi-kisi ini, ya. Yang tengah ini. Berat salib Kristus. Kenapa kok saya katakan berat? Loh kalau ini tidak berat kan ambruk korbannya ya. Kan tadi sudah kita bahas soal salib ini berhubungan dengan mesa bakaran. Kalau bicara soal salib, jangan hanya bicara soal, oh dalam salib ada kemenangan. Ya memang haleluya. Kuasa salib Kristus luar biasa. Ya haleluya memangnya. Film-film kan Dracula apa tunjukkan salib, kalah dia. Ya memang ada kuasanya dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, salib itu juga bicara soal beratnya. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berhasil membawa salib ini sampai ke Golgota. Kenapa? Too heavy. Bukannya dia tidak kuat, dia ini tukang kayu. Bukannya dia anak tukang kayu, dia juga melanjutkan pekerjaan bapaknya. Kan saya bolak-balik bilang, Yusuf meninggal waktu Yesus masih belum sudah mapan, tidak. Jadi Yesus mengambil alih kepala keluarga untuk menghidupi ibu dan 4 adik lakinya. Badannya Yesus kuat. Tapi kenapa dia tidak kuat mikul salib? Ya karena sudah dihancurkan malam sebelumnya itu loh. Dikasih mahkota duri, dicambuk, ya. Dikasih makan enggak Yesus? Kok enak dikasih makan? Dan salibnya sengaja dibikin salib yang besar. Kayu salib ini bukan kayu yang halus, kayu yang kasar. Tidak kayunya diserut dulu, tidak. Jadi dia waktu tertekan badannya yang luka-luka di kayu itu, kadang dia kena kayu-kayu serpihannya nonjol. Itu pengorbanan Tuhan. Kalau saudara ingat kasih Tuhan itu sudah tidak akan pernah berpaling dari dia. Saudara akan berani menukarkan apapun demi Kristus karena dia sudah kasih yang seperti itu buat saudara. Ya, salib Kristus itu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan kali yang akan datang.
Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yang yakin nyanyikan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Pujikan dari hati saudara. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Ku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin. Naikkan suaramu. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat-Mu terjadi, pertolongan terjadi di sini. Yakini, sembah Tuhan, kemenangan, kesembuhan, mujizat, pertolongan hadir dalam hidup saudara. Sebab Roh-Nya ada di tempat ini. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Raja di atas segala raja. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, pertolongan terjadi di sini. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkaulah teladan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore yang indah ini. Hati kami penuh ucapan syukur kalau kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan Engkau meteraikan dalam hati kami, dalam pikiran kami Tuhan.
sehingga firman ini boleh keluar di dalam kehidupan kami. Hidup kami boleh berubah Tuhan, sehingga orang boleh melihat ada Tuhan Yesus hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami terus menyangkal diri kami pikul salib Tuhan, karena kami percaya kalau kami bersama Tuhan Yesus, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Kami terus Tuhan menyalibkan segala keinginan-keinginan dunia kami, segala keinginan daging kami Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami terus melekat kepada firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengeluarkan buah-buah karakter-karakter Tuhan Yesus di dalam hidup kami ya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, kami butuh Engkau Tuhan untuk merubah, membentuk kami, membentuk hidup kami semakin hari semakin mulia, semakin berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapa Gembala yang terus mengajarkan kami kebenaran. Biarlah Roh-Mu Tuhan tambahkan kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu semakin hari semakin mulia di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih kami akan pulang, kami akan bawa firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh-Mu, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu dan mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam aspek hidup ini. Terima kasih Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, tanda mereka taat terhadap hal yang paling sederhana dari firman Tuhan. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang luar biasa itu pasti akan direalisasikan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.